Mengejutkan, diusir, diserang di Surabaya. Ini siasat Jenderal Gatot. Deklarasi kami terus bergaung di seluruh daerah, tanpa henti dari satu daerah ke daerah yang lain. Bagi mereka yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi, kami menjadi tempat yang tepat untuk berkumpul menyuarakan idealisme dan keprihatinan terhadap bangsa. Seiring berjalannya waktu, kami semakin membesar. Membesar jumlah pengikutnya, juga pengaruhnya, pelan tapi pasti. Sebelum benar-benar membesar, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghambat, bahkan menghalangi. Publik tahu siapa pihak-pihak ini. Baca pola dan isunya itu khas sekali. Polanya selalu menggunakan pengerahan massa antara 50 hingga 100 orang. Ini berkaitan dengan soal anggaran. Terdiri dari anak-anak muda, teriak-teriak di atas mobil dengan toa yang lumayan lantang. Dan isu yang terus diangkat adalah khilafah, anti Pancasila, dan pemecah belah bangsa. Ditambah satu tuduhan, barisan sakit hati. Coba kita perhatikan. Tidak akan keluar dari isu itu, dilengkapi dengan sejumlah spanduk yang dipasang di sekelilingnya. Demo semacam ini terjadi hari Senin 28 September di Surabaya. Mirip dengan demo yang terjadi saat awal deklarasi kami di Tugu Proklamasi Jakarta 18 Agustus lalu. Juga di sejumlah tempat lain. Pola dan isunya sama. Kalau Anda menemukan pola demo semacam ini, mudah untuk menunjuk jidat mana yang menggerakkan demo ini. Apakah dengan demo penolakan ini, mental kami akan ciut? Lalu, rencana deklarasi di berbagai daerah berhenti? Tidak. Anda salah kalau berpikir seperti itu. Perlu belajar teori The Function of Social Conflicts yang dipopulerkan oleh Lewis Kosser. Teori ini mengungkapkan betapa penolakan itu dibutuhkan oleh kami. Siapin panggung kecil, malah dapat panggung besar. Ini ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kami dalam banyak peristiwa persekusi di beberapa daerah. Sesungguhnya, tak banyak orang dan media tahu momen deklarasi di Surabaya. Begitu juga di daerah-daerah lain. Gara-gara ditolak, ramai, dan publik jadi tahu. Media blow up besar-besaran. Bagi kami, ini hadiah, bahkan anugerah. Ada momen untuk iklan gratis. Dengan penolakan ini, konsolidasi kami di seluruh Indonesia juga semakin kuat. Gelombang empati dan pembelaan semakin membesar. Hari ini, media dan medsos ramai, dipenuhi berbagai berita deklarasi kami di Surabaya, Jawa Timur. Lahan subur bagi kami untuk beriklan dan mensosialisasikan diri dari peristiwa ini. Kami berlimpah simpati. Kami mengambil momentum ini dengan sangat cerdas. Diam, tak membalas. Cukup klarifikasi secukupnya. Memberi pemahaman publik tentang identitasnya. Inilah kami. Cukup itu saja. Dan rakyat sudah paham. Di kami, ada banyak tokoh yang punya daya tarik dan kemampuan bernarasi. Mereka punya kelas dan klaster pendukung masing-masing. Ada Jenderal Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Abdullah Hemahahua, Husnul Mariah, dan lain-lain. Kami menjadi tempat berkumpul para tokoh dari hampir semua ormas dan profesi. Di kami juga berkumpul banyak penulis dan wartawan militan. Hampir, kalau tidak dikatakan, media online berkumpul di kami. Mungkin 99,9%. Penulis aktif ada di kami. Hanya 1% yang berada di kubu pemerintah. Ini sekaligus untuk membedakan mana militan dan mana yang bayaran. Terkesan berlebihan, tapi mudah untuk dibuktikan. Dengan peristiwa Surabaya,
justru jadi bensin yang membuat kami semakin menyala di negeri ini. Semakin banyak penolakan, maka semakin banyak trigger yang membuat kami makin melambung dan terbang. Dalam setiap peristiwa penolakan, ada simbiosis mutualisme. Ini yang menarik. Deklarasi kami mendatangkan proyek bagi para penolaknya. Masih ingat proposal organisasi mahasiswa yang beredar dan viral? 16 juta rupiah. Sekian anggaran untuk menolak deklarasi kami di Surabaya. Kecil bagi Anda, tapi besar bagi mahasiswa. Di sisi lain, kehadiran para penolak membuat nama kami semakin melambung tinggi. Keduanya saling membutuhkan. Kami dan para penolaknya, mereka mendapat uang. Kami mendapat iklan. Jika sinergi itu terus terjaga, maka akan mempercepat situasi menjadi matang. Maksudnya, jangan berlagak bego lo. Ditulis oleh Tony Roshid, pengamat politik. Dan sekarang yang kasihan adalah Pak Prabowo. Menteri Pertahanan boleh jadi penting dan bergengsi, apalagi diisi oleh ex-puncak lawan politik. Cocok pula dengan latar belakang profesi ketentaraan. Dalam hal presiden dan wakil berhalangan tetap, Menhan menjadi salah satu dari triumvirat yang menggantikannya. Tentu, terlepas dari kekecewaan pendukung atas kesiapan Prabowo yang menjadi Menteri Jokowi. Ada rasa kasihan ditinggalkan pendukung, akan tetapi itu hak politik yang memang tak bisa dihalangi. Toh, resiko sudah dikalkulasi. Prabowo dengan surat wasiat yang terbang dan gebrak podium yang tinggal kenangan, seperti macan yang terkurung dalam kandang. Andai mengaum pun, cuma lucu-lucu saja, membuat anak-anak tertawa. Kini, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pangan bagi kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Namun, ada rasa sedih dan duka Pak Prabowo ternyata semakin menjadi macan yang dipermainkan. Tersiar kabar, ada perintah presiden agar Menhan memperkuat ketahanan pangan dengan program menanam singkong. Rakyat terpaksa harus menepuk jidat. Ini tugas Menhan atau Mentan. Oh tidak, pangan itu menjadi bagian dari benteng pertahanan loh, sehingga masih dalam ruang lingkup Menhan. Nah, kalau begitu, semua jadi ruang benteng pertahanan, termasuk sandang dan pangan. Lalu, Prabowo nanti bisa mengurus perumahan, pakaian, dan mungkin juga jalan tol dan pengolahan limbah. Weleh, jadi pengikut Luhut Panjaitan dong, Menteri Superman. Inilah kabinet acak kadut. Menhan mengurus pertanian dan Menko Maritim urus kesehatan. Tapi tidak aneh, karena ahli mebel juga ngurus negara. Lebih tak aneh adalah tukang tai menjadi komisaris utama Pertamina. Negara memang diurus secara asal-asalan. Kasihan Pak Prabowo. Saat masyarakat memprotes rencana pemindahan ibu kota, Prabowo diam saja. Rencana ramai Perpu Corona dan Omnibus Law juga tak ada komentar. Nah, yang paling ironi, ketika penolakan masif RUU HIP, Prabowo not clearly comment dan no action, malah ikut ngabring mengantarkan RUU BPIP ke Mbak Puan Maharani. Betapa mandul dan tercengkramnya Pak Menhan. Mulut yang bungkam mungkin taktik atau strategi, dan masyarakat, khususnya ex-pendukung, hanya dapat mengurut dada. Tapi, ketika Prabowo menerima penugasan untuk tanam singkong, masyarakat kata orang Betawi, gini-gini amat. Dignity, itu barang mahal, yang sulit untuk dilepas. Namun justru ini, yang dikhawatirkan telah diserahkan demi kekuasaan. Hampir semua menteri Jokowi menjadi ocehan publik. Ocehan yang menjadi goresan hitam untuk kabinet dan masa depan pribadi. Prabowo nampaknya sudah tak perlu berpikir karir politik. Kini bertekad saja untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dengan membuat tapak. Menjadi presiden dengan berlindung di bawah ketiak Pak Jokowi adalah keliru. Bagai berada di ruang tipu-tipu, warisan cara dan pola curang.
Kekuasaan dari hasil curang hanya akan menempatkan diri menjadi musuh rakyat ke depannya. Hal ini sama saja dengan mengejar bayang-bayang kuasa yang sia-sia. Kasihan memang Pak Prabowo. Ditulis oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Bagaimana menurut pendapat Anda?